tidurnya bareng di situ, makan bareng, kayak nggak ada sekat-sekat gitu, mau itu perwira atau bintara kah begitu. Itu yang jadi asik sendiri kan di situ. Betul. Jadi antara kekompakan TNI Satgas dengan warga itu kelihatan sekali di saat seperti itu, dan itu momen-momen yang paling mengasihkan. Kemarin kita telah kedatangan pemenang dari Lomba Karya Jurnalistik TMMD ke-118 kategori dan Satgas. Nah, hari ini telah hadir bersama kita ada Bang Joko Wiono dan juga ada Bang Agus Suprianto. Mungkin Bang, mengawali perbincangan kita hari ini bisa disapa-sapa dulu Bang, rekan-rekan Katika Podcast. Nah, kalau dari Bang Joko Wiono ini dari wartawan Kodim mana nih Bang? 0818 Batu Malang. Batu Malang. Kalau Bang Agus? Dari 1501 Ternate. Oh, 1501 Ternate. Nah, di depan saya ini nih Bang, ada piala penghargaan nih Bang. Mungkin bisa dijelasin nih Bang, ini piala hasil karya apa gitu Bang, biar pemirsa di rumah tahu. Baik, jadi ini adalah hasil karya lomba jurnalistik di tingkat wartawan dalam lomba TNI Manunggal Membangun Desa tahun 2023 ke 118. Yang kebetulan Kodim 0818 Batu Malang itu melaksanakan TMMD tersebut. Gitu. Kalau dari Ternate? Ya, kalau untuk ini sama aja, cuma bedanya di kategori kita di ini media elektronik. Jadi di sini Kodim 1501 Ternate juga mengikuti TMMD yang ke 118. Gitu. Mungkin nih Bang bisa diceritain tema dan bercerita tentang apa sih konten Abang di TMMD 118 ini dan juga tahap persiapannya seperti apa nih Bang? Jadi gini, kami mempersiapkan penulisan itu kan berdasarkan dari yang kami lihat, kami amati, terus kami investigasi. Dan kebetulan sekali di daerah Malang tersebut, terutama di lokasi TMMD itu memang kekurangan air. Jadi di satu desa itu hanya satu sumber air. Dan anehnya juga padahal di bawahnya itu kan ada bendungan Karangkates. Nah itu kan bagaimana dalam TMMD ini upaya Kodim bersama pemerintah daerah mewujudkan cita-cita masyarakat Sumber Petung itu sendirian gitu, untuk mewujudkan air ke rumah warga di situ. Baik, kalau dari Ternate sendiri bagaimana? Kalau tema atau cerita yang diangkat dari video atau konten yang dari TMMD yang dilaksanakan di Ternate oleh Kodim 1501 Ternate sendiri, lebih ke daerah Batang 2 itu yang masuk dalam administratif kota Ternate itu dia bagian dari kategori Pulau 3T, tertinggal, terjauh dan terluar gitu. Jadi di situ banyak masyarakat yang kalau mau ingin menikmati fasilitas dari pemerintah itu jauh dari kota administratifnya, ya termasuk jalan, transportasinya gitu. Jadi terisolasi lah gitu. Jadi di sini Kodim infrastruktur dan lain-lainnya sudah terbenahi ya Pak ya. Ya, dari upaya dari Kodim 1501 sendiri ya termasuk kita harus apresiasi mereka mampu menyerap aspirasi masyarakat apa yang memang dibutuhkan, termasuk kayak jalan setapak, jalan ke kebun, dan juga pagar gereja. Mungkin kalau dianggap bahwa pembangunan ini kalau umpama daerah lain ya hal biasa, tapi kalau untuk daerah 3T itu sangat luar biasa karena betul, sangat membantu. Iya benar. Dari pembangunan sendiri sangat minim di situ, Pak. Gitu. Betul. Nah, dari sudut pandang Abang nih sebagai jurnalis, bagaimana Abang menilai program TMMD ini khususnya di wilayah Kabupaten Malang dan juga Ternate? Nah, khususnya itu jadi pelaksanaan TMMD yang selama ini dilaksanakan terutama di wilayah Kodim 0818 Malang Batu itu memang banyak bermanfaat sekali. Baik itu bagi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang di sana membutuhkan sumber air akhirnya dapat terpenuhi juga. Terus
banyaknya stunting juga. Itu sedikit banyak dengan adanya pemberian warga berupa keramba ke Kodim 0818 itu bermanfaat juga untuk mengatasi pencegahan stunting itu. Jadi di situ kelebihannya dari pelaksanaan TMMD 118 kemarin. Baik, kalau dari Ternate? Ya, TMMD sendiri kalau saya pikir sangat membantu juga, terutama kepada pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan daerah terpencil dan terluar ini, Mbak. Terutama juga dampaknya juga secara ekonomi juga meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga memberikan rasa untuk saling bergotong royong begitu. Dan utamanya juga pendekatan masyarakat ini juga bagian dari kemanugalan TNI itu sendiri. Baik. Nah, pada saat pengambilan data untuk konten dan juga karya Abang ini, sudah pastinya Abang ini yang terjun dan juga berkomunikasi langsung dengan masyarakat di situ. Apa yang mereka sampaikan, Bang, terkait kegiatan-kegiatan TMMD di tempat mereka? Jadi gini, masyarakat Desa Sumber Petung itu berharap TMMD terus berjalan dengan baik, karena bagi mereka, harapan mereka itu sangat diperlukan sekali kedatangan TNI bersama dengan pemerintah daerah yang sama-sama bersatu padu, terutama baik itu kepolisian, terus angkatan darat, udara, laut, itu menjadi satu kesatuan dengan pemerintah daerah, sehingga daerah yang kurang air itu akhirnya jadi teratasi permasalahan tersebut itu. Betul. Kalau dari Ternate? TMMD sendiri kalau saya melihat dari pendapat masyarakat sendiri bahwa bisa merubah pola pikir masyarakat juga, bahwa TNI ini bukan yang orangnya yang tegas dan disegani, harus ditakuti begitu. Jadi akhirnya dari sini masyarakat pola pikirnya itu udah berubah, bahwa TNI itu bahwa mereka lebih ramah, lebih humanis, bersahabat, humanis begitu. Nah, terkait publikasi kegiatan TNI Angkatan Darat nih, Bang. Media itu kan merupakan mitra TNI AD dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan TNI AD. Nah, bagaimana nih pandangan Abang terkait publikasi yang telah dilakukan TNI Angkatan Darat dan mitra yang dibangun dengan media saat ini? Ya, saat ini TNI sendiri, TNI Angkatan Darat sendiri bersama media itu sangat erat sekali. Namun alangkah baiknya dalam kegiatan tersebut juga masyarakat dilibatkan. Sehingga hubungan humanisme antara masyarakat atau rakyat daerah tersebut dengan TNI itu akan semakin kuat. Misalnya dengan adanya lomba TMMD kategori masyarakat, pengambilan video singkat pendek itu akan lebih bermakna lagi gitu. Jadi harapan saya seperti itu ke depan. Oke. Kalau dari Bang Agus? Dari sini kita juga bisa melihat bahwa TNI itu bukan banyak rekan-rekan saya juga yang TNI begitu, tapi mereka juga bisa membuka diri, bukan hanya bahwa prajurit itu seperti ini loh begitu. Padahal mereka juga punya kelebihan, bisa belajar, yang saya lihat ada biasa belajar jadi fotografer, videografer, bahkan penulisan yang sesuai kode etik itu bagaimana begitu. Saya lihat udah mulai membuka diri begitu. Nah, selama mempublikasikan kegiatan TNI Angkatan Darat, mungkin pengalaman apa sih yang paling berkesan atau yang nggak terlupakan? Kalau saya sih betapa beratnya untuk pengambilan lokasi, karena di TMMD sendiri lokasinya juga nggak mungkin lokasi yang enak kan gitu. Betul. Pasti itu sulit dijangkau juga dan jauh dari pusat kota. Nah itu yang kedua, terus kita harus tinggal bersama-sama Satgas, terus sama masyarakat untuk mengolah data kan seperti itu. Itu yang jadi asik sendiri kan di situ. Betul. Jadi antara kekompakan TNI, Satgas dengan warga itu kelihatan sekali di saat seperti itu. Dan itu momen-momen yang paling mengasihkan. Di mana waktu itu nggak ada bakar-bakaran, terus malam bakar-bakaran bersama kan itu di situ, Pak.
Oke, kalau Bang Agus gimana nih? Kalau pengalaman saya hampir mirip sih. Oke, untuk peliputan TMMD kan bukan baru kali ini. Mungkin cuma beruntungnya hari ini baru bisa menang gitu. Jadi kita biasa ya ada kebersamaan begitu bersama TNI itu ya, kita tidurnya bareng di situ, makan bareng, kayak nggak ada sekat-sekat begitu, mau itu perwira atau bintara kah begitu. Jadi bersama warga pun kita saling komunikasinya ya bebas gitulah, nggak ada sekat-sekat. Yang penting kita saling kompak Ya, aja. ada kekompakan Antara gitu. jurnalis Iya. dengan TNI Angkatan Darat, Betul. terus sama warga gitu kan. Tuh. Berarti Bang Joko sama Bang Agus ini udah ikut TMMD dari lalu-lalu juga udah pernah ikutan Bang ya? Sudah. Cuman baru kali ini menang. Kalau beliau mungkin udah Kebetulan kemarin berapa kali di gitu. Pacitan itu juga juara 2 gitu. Oh, wah, luar biasa. Nah, terus apa nih harapan Abang kepada TNI Angkatan Darat, terutama untuk membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif? Baik, terus bersemangat dan terus dikembangkan karya-karya jurnalistik maupun karya video yang bersifat perspektif terhadap edukasi kepada masyarakat. Karena apa? TNI itu adalah roh dari masyarakat juga, roh dari rakyat. Jadi kita perlu sekali untuk menjalin silaturahmi, hubungan dan sinergitas antara rakyat dengan TNI. Seperti itu, Mbak. Terus kalau dari Bang Agus? Kalau saya pikir TMMD ini adalah suatu yang gimana ya, kalau janganlah dihentikan, terus dilanjutkan terus agar ya kemanunggalan bersama masyarakat itu bisa terus berlangsung. Oke, di kesempatan ini mungkin ada pesan atau kesan kepada rekan-rekan media lainnya Bang? Atau kepada prajurit yang lagi bertugas nih? Baik, pesan saya kepada rekan-rekan jurnalis, mari kita bantu kegiatan TNI khususnya Angkatan Darat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, karena kita membantu itu berarti kita ikut serta dalam upaya membela negara kita dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Yang kedua, kepada teman-teman TNI khususnya, itu bekerjalah dengan penuh tanggung jawab serta humanis dengan masyarakat itu diperlukan, seperti itu. Kalau dari Bang Agus? Ya kalau saya pikir ya semua orang itu punya waktu dan peluang yang sama ya, maupun TNI ataupun wartawan. Jadi cuma mungkin belum ada kesempatan, ya mungkin dia mempergunakan kesempatan yang cerdas untuk lebih maju lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bang Joko juga dan Bang Agus di Kartika Podcast. Sama-sama Mbak Gania. Semoga apa yang dikerjakan dan dilaksanakan menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Karena TNI ada yang prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.